warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast saya, Fitri Dwi Indriani, dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di samping saya ini ada narasumber, beliau bernama Ibu Fitratin Aziza, biasanya dikenal sebagai Ibu Rotin. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya kita kali ini akan berbicara tentang pembelajaran berbasis kisah, story based learning, memikat hati, menciptakan koneksi dan meningkatkan pemahaman. Sebelumnya saya bertanya, Bu, tugas dan tanggung jawab jenengan sebagai wali kelas di sekolah itu bagaimana? Ya, terima kasih. Tadi sudah dikenalkan namanya ya? Ya, sudah. Ya. Saya nama lengkapnya Bu Fitratin Aziza, mengajar di MI Tarbiyatul Atfal sebagai guru kelas 1. Tugas dari wali kelas untuk kelas 1 yaitu mengatur seluruh kebutuhan yang ada di kelas 1, baik itu keamanan di dalam kelas 1, kebersihan kelas 1, semua siswa-siswi kelas 1, adapun untuk perlengkapan semua kegiatan belajar mengajar atau apapun itu semua adalah tanggung jawab dari Ibu Wali kelas 1. Jadi misalnya ada masalah atau apa, itu yang pertama kali harus menyelesaikan itu ya dari wali kelas 1 itu sendiri. Selanjutnya yaitu saya mau tanya, Bu, pembelajaran apa yang jenengan terapkan di dalam kelas 1 tersebut? Ya, untuk selama ini memang untuk anak, kalau kelas 1 kan masih anak usia dini ya biasanya itu kan adaptasi dari RA ke kelas 1 itu kan masih banyak sekali adaptasi lah. Yang awalnya kelas RA itu kegiatan belajar mengajarnya itu belajar sambil bermain. Untuk yang di kelas 1 ini sudah beda lagi. Jadi sudah tidak, ya ada bermainnya sedikit-sedikit ada, tapi tidak harus anak itu terus bermain sesuai dengan mereka yang inginkan pada waktu anak-anak itu belajar di tingkat RA atau PAUD. Dan untuk pembelajaran awal biasanya untuk kelas 1 itu, kalau selama ini yang saya gunakan itu masih menggunakan yang dulu itu menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Ternyata untuk ke anaknya itu kurang tersampaikan. Jadi untuk saat ini saya mencoba menggunakan pembelajaran berbasis cerita. Berarti selama ini Ibu menggunakan pembelajaran story based learning ya, Bu, ya. Untuk memikat hati, kayak lebih ke pemahaman siswanya. Ya. Izin mau bertanya, Bu, asal mula dibuatnya inovasi ini kenapa? Ya, itu tadi anak-anak itu awalnya itu yang dari RA PAUD itu belajarnya hanya bermain, yang penting dia itu senang gitu kan. Memang kalau RA PAUD itu kan nggak ada gimana ya, nggak harus anak ini gimana gitu maksudnya itu ya tahu materi inilah bisa gitu, nggak seperti itu. Jadi kalau masih kelas 1 menggunakan metode berbasis cerita itu awalnya yaitu tadi pertama anak kita kita maksudnya bagaimana ya, anak berangkat dari sekolah kita tanya sama anak itu, mungkin dia bisa bercerita apa yang kejadiannya yang terjadi di rumah misalnya ya. Ditanyalah, tadi berangkat sekolah ada kejadian apa di rumah, ada peristiwa apa di rumah. Nah, terus anak disuruh bercerita dahulu, baru kita kaitkan dengan materi yang kita ajarkan pada waktu itu. Ya, Bu. Selanjutnya faktor penyebabnya tadi Ibu bisa menerapkan inovasi ini gimana? Faktor penyebabnya? Ya, faktor penyebabnya yang pertama mungkin anak itu terlalu aktif dalam permainannya gitu ya.
Terus apa itu ya, gimana ya, berbahasanya itu kurang apa itu, nah kurang baik. Jadi salah satu-satunya yaitu tadi yang pertama, memang guru itu hanya sebagai fasilitator, ya, moderator, inovator. Jadi yang dalam kegiatan belajar mengajar itu kan anak yang dominan, harusnya anak yang kreatif. Guru hanya itu tadi. Jadi meskipun guru menggunakan metode cerita, tetap anak itu yang fokus itu tadi. Jadi bukan guru yang dominan ngajar terus hanya apa itu menjelaskan ini cerita ini, anaknya cukup diam, hanya mendengarkan saja. Itu. Berarti ini lebih dominan ke anak ya Bu? Maksud Ya, pengaruhnya? tetap anak lebih dominan. Guru hanya bertugas sebagai fasilitator, moderator, dan inovator saja. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam inovasi Ibu ini? Ya, yang pertama yang memang guru kan, Ya. nah, dan tapi tetap yang lebih dominan adalah murid-muridnya. Kemudian bagaimana cara penggunaan jenengan dalam menerapkan inovasi ini? Ya, langkah saya yang pertama adalah yaitu tadi awalnya saya ambillah cerita, saya kaitkan cerita itu dengan materi yang akan saya ajarkan pada hari itu. Misalnya materi hari ini adalah pelajaran PKN tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah gitu ya. Nah, sebelumnya anak saya tanya dulu sebenarnya, terus kita kaitkan di rumah biasanya kalian itu apa yang kalian lakukan di rumah untuk menjaga kebersihan rumah kalian, kan bisa seperti itu. Nanti setelah itu misalnya Bu Rotin bisa tanya satu-satu anak, apa saja yang bisa kalian ceritakan tadi di rumah, apa saja kegiatan apa yang kamu lakukan di rumah agar rumahmu bersih, itu apa yang kamu lakukan. Nah setelah itu baru kita kaitkan dengan materi hari ini. Hari ini kita akan pelajari tentang menjaga kebersihan sekolah. Apa saja yang bisa kita lakukan di sekolah selain kita membersihkan kebersihan di rumah. Nah kan bisa, nanti anak kan terus dengan sendirinya daya apa itu namanya, pikirannya kan dia bisa, oh ini Bu yang bisa saya lakukan, ini bisa saya lakukan, gitu, mungkin seperti itu. Selanjutnya berarti tadi proses awalnya jenengan itu mengaitkan pelajaran ini dengan penerapan di rumah. Iya. Begitu. Selanjutnya yaitu manfaat apa sih Bu dari penggunaan inovasi ini? Ya. Manfaatnya mungkin kalau untuk anak, mungkin anak lebih kreatif, ya, bisa berpikir kritis. Dia tidak hanya apa ya, tidak hanya mendengarkan tadi guru bercerita, dia hanya mendengar saja, tidak mau mencari inovasi yang lain. Jadi kan bisa tadi kan awalnya sebelum ngajar kan ditanya dulu, kamu di rumah ada peristiwa apa, bisa kamu ceritakan, kan seperti itu. Oh kemarin saya itu Bu membantu ibu mencuci piring, membantu ibu menyapu, kan seperti itu. Nah itu kan berarti dia itu bisa apa ya, berpikir lebih, iya. Jadi tidak hanya kok membaca buku ini cara membersihkan lingkungan sekolah, kan tidak seperti itu. Berarti tidak merujuk pada buku. Nah jadi bisa dari itu tadi, pengalaman dia di rumah itu apa, nanti dikaitkan dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian apa hambatan yang terjadi jika jenengan menerapkan metode ini? Hambatannya itu sebenarnya kalau menggunakan metode seperti ini bercerita itu kebanyakan biasanya kan anak itu hanya mendengarkan saja, gitu kan. Guru aktif berbicara, menjelaskan cerita ini. Biasanya kan anak itu lebih pasif, gitu kan. Dia hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Nah, mungkin itu hambatannya. Terus kemudian bagaimana cara jenengan mengatasi hambatan tersebut? Hambatan yang terjadi, bagaimana cara mengatasi? Ya itu tadi, harus guru-gurunya pintar, harus bisa mencari metode yang lain dikaitkan dengan metode berbasis cerita itu tadi, misalnya dengan tanya jawab, misalnya dengan bernyanyi, gitu. Berarti kayak dikasih ice breaking gitu. Nah seperti itu, biar muridnya tidak bosan. dengan
metode yang diberikan oleh guru itu tadi, hanya ceramah-ceramah cerita-cerita itu tadi. Tetap anak itu yang harus lebih aktif, kreatif. Selanjutnya yaitu apa kekurangan dari inovasi ini? Ya, kurangnya itu tadi, jadi guru lebih dominan, ya, karena kan ya guru yang lebih banyak bercerita, ya, Omong. ya misalnya ini gini-gini. Jadi kekurangannya ya anak lebih pasif, hanya mendengarkan saja. Selanjutnya yaitu kelebihan dari inovasi ini. Ya. Untuk kelebihannya sebenarnya banyak sekali ya. Itu bisa apa ya? Itu tadi membuat anak itu lebih aktif, lebih kreatif, bisa membuat hubungan antara guru dan anak itu lebih rekat, lebih terikat. Terus apalagi membuat anak lebih berpikir kritis. Nah, itu membuat anak berpikir kritis, dan yang penting lagi membuat kegiatan belajar mengajar itu menjadi lebih menyenangkan, menarik, dan tidak membuat bosan para siswa itu tadi. Sebelumnya terima kasih ya Bus, Ya. sudah menemani ada podcast saya tentang pembelajaran story based learning. Kemudian saya tutup podcast ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan yang saya dapat dari wawancara dari ibu tersebut yaitu yang pertama, inovasi tersebut sudah termasuk kriteria yang bisa diterapkan. Inovasi tersebut bisa diterapkan di sekolahan tersebut yang asalnya ibu tersebut menggunakan pembelajaran berbasis penemuan. Kemudian ibu tersebut menerapkan pembelajaran berbasis kisah atau story based learning. Dengan ibu tersebut membuat inovasi tersebut, murid bisa lebih dekat sama guru. Kemudian murid juga bisa lebih berani bicara, berani berbicara, berani cerita dengan bu guru tersebut. Jadi murid tersebut tidak malu-malu kalau bercerita. Jadi ibu tersebut sebelum melakukan pembelajaran atau menyampaikan materi tersebut, guru itu memberi kepada murid tersebut, apa sih cerita tadi di rumah, kayak gitu. Kemudian murid tersebut bercerita banyak. Kemudian ya materi ini akan cerita anak tersebut bisa dikaitkan dengan materi tersebut. Kemudian guru juga lebih berdominan kepada murid, maksudnya guru lebih mementingkan murid, kayak ini tuh manfaatnya itu lebih ke murid, harus itu. Makanya bu guru tersebut menggunakan story based learning, soalnya lebih membuat berpikir kritis anak tersebut, apalagi kan kelas 1. Jadinya mungkin guru mikirnya, oh, muridku ini udah saya latih berpikir kritis, udah saya latih berani bicara, berani cerita ke guru, interaksi ke guru juga dekat. Jadi menurut saya inovasi yang diterapkan oleh ibu tersebut di sekolahan tersebut sudah sesuai dan sudah baik jika inovasi tersebut bisa dilakukan dan bisa diterapkan bahkan bisa ke semua kelas, karena bisa antara metode satu dengan metode lain, pembelajaran satu dengan pembelajaran yang lain, itu bisa dikaitkan. Baik, itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih.